Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Zat yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya Dia terbitkan matahari tadi pagi, yang dengan kasih sayangnya Dia kembalikan kembali ruh kita yang semalam diambilnya, ditangguhkannya. Dengan kasih sayangnya hari ini mata kita, kaki kita, tangan kita semua bergerak, berjalan dengan sendirinya tanpa kita perintahkan, atau mungkin itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ini pun bukan karena kita punya mata, tapi karena Allah yang berkehendak kita untuk bisa melihat. Kita bisa mendengar bukan karena kita punya telinga, tapi Allah yang berkehendak kita bisa mendengar dengan telinga itu. Karena ada orang yang punya mata, punya telinga, tapi tak mampu mendengar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sentil mereka dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fis sudur. Tidakkah kau berjalan di muka bumi yang dengan hati itu kau merasa, dengan telinga kau mendengar, bukan mata yang buta kata Allah, tapi hati yang buta di dalam dada. Waliya'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari hati yang buta, mata yang buta, telinga tak mampu mendengar, tak mampu menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Yang termasuk di Ramadan seperti ini. Salawat dan taslim kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga di akhir zaman seperti ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita terus-menerus diberikan kekuatan untuk bisa menegakkan atau melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Karena begitu berat melaksanakan agama di era seperti sekarang, begitu berat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di era seperti sekarang. Tapi Nabi katakan bahwa ya seperti memegang bara api, begitulah sunnah itu. Berat, tapi jangan pernah kau lepaskan, gigitlah dengan gigi gerahammu. Dan kalau kita bicara Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan sebenarnya adalah bulan yang sangat luar biasa, yang harusnya kita bahagia dengan adanya bulan ini, bukan malah justru panik dengan adanya wabah ini itu segala macam. Kalau kita mungkin Anda yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, berapa tahun sih kita mungkin, sebutlah mungkin tahun ini, katakanlah kita nggak bisa berkumpul dengan orang tua, nggak bisa berkumpul dengan keluarga, tapi kita punya katakanlah 15 tahun yang kita sudah berkumpul dengan mereka. Allah cuma ambil sedikit saja nikmat itu. Allah cuma ambil sedikit atau dikurangi saja nikmat itu, tapi kita sudah begitu luar biasanya mengeluh dan seterusnya lah. Bahkan Ramadan sekarang sudah tinggal 14 hari lagi, semoga Allah sampaikan kita. Bahkan harusnya kita mungkin nasihat buat saya pribadi ya, menangis ya, karena mungkin Al-Quran tidak terlalu banyak dibaca ya, mungkin sibuk dengan baca, lihat berita nih siapa yang mati lagi, mana yang lockdown lagi, PSBB segala macam. Masya Allah, begitulah dunia. Begitulah dunia itu menipu kita. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, ketahuilah bahwa dunia itu main-main aja gitu kan. Maka Ramadan ya, dengan di tengah wabah seperti ini justru malah harusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat lagi dengan syariat-syariat baginda Nabi SAW yang sudah dicontohkan oleh beliau. Harusnya seperti itu. Kayak sekarang mungkin bagi yang biasa mau dekat-dekat sahur atau buka itu pergi beli es kolak gitu kan, atau mungkin beli es buah segala macam. Sekarang mau keluar juga udah banyak mikirnya gitu kan. Kalau mau dibeli pakai Gojek atau mungkin ojek online gitu ya, itu ya beli kolak 10.000 gitu kan, atau 5.000, Gojeknya 15.000 gitu kan. Mendingan nggak usah gitu kan. Maka lagi saya sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat begitu luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita semua, teman-teman sekalian, para para muslimin ya, yatim mandiri dan simpatisan dari lembaga zakat yatim mandiri. Maka Masya Allah, harusnya kita berbahagia sekali diberikan Ramadan. Apapun yang ada saat ini, maka itulah yang terbaik dari Allah. Itu kata kuncinya. Jadi sekarang misalkan nggak bisa keluar itulah yang terbaik. Maka jangan pernah mengatakan bahwa kalau ada orang ditanya, Bapak Ibu sekalian, kapan waktu terbaikmu, maka mungkin bisa jadi dia mengatakan waktu menikah, waktu wisuda, waktu kerja, waktu punya anak, waktu-waktu segala macam. Dia selalu menisbatkan sesuatu dengan sebab. Padahal sebenarnya kalau ditanya kapan waktu terbaik kita, ya sekarang waktu terbaik.
saat ini waktu terbaik saya. Waktu terbaik kita adalah waktu terbaik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, Allah sendiri yang mengingatkan kita, wa'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kesabaran kebaikan itu saja hidup kita sebenarnya. Karena itu sumber kebahagiaannya. Karena itu adalah sumber kebaikannya. Maka Masya Allah tabarakallahnya kalau kita jadikan Ramadan seperti saat ini, katakanlah kita lebih banyak bersabar, kita lebih banyak berbuat baik lagi. Sekarang mungkin nggak bisa keluar, Anda bisa pakai mobile banking, phone banking, ya, atau apapun bentuknya untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Banyak pilihannya sebenarnya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa, ya kalau kita lihatlah mungkin kita mungkin ada dua list atau dua kotak. Kotak pertama katakanlah nikmat yang sudah Allah beri, dan kotak kedua nikmat yang Allah kurangi atau belum Allah beri. Maka saya yakin jauh lebih banyak kotak yang isinya nikmat yang Allah beri. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, maka niscaya kau tak akan mampu menghitungnya. 11 bulan kita sudah berluar biasa. Banyak orang sudah luar biasa dengan makanan puasa, jarang sayur, jarang buah, jarang air putih, jarang. Tiap hari isi badannya, yang dimasukkan dalam badannya hanya makanan yang memenuhi seleranya dia. Ramadan, kita diberi space waktu makan sedikit sekali loh. Kalau teman-teman pernah ngitung ya, coba kita hitung. Katakanlah jam 4 kita sahur ya. Sekarang Jakarta rata-rata 4:30 lah subuh. Katakanlah jam 4 dia sahur. Terakhir dia makan tuh jam 4 katakanlah. Kemudian dia baru berbuka lagi jam 6. Berarti sudah ada 12 tambah 2, sudah 14 jam dia tidak makan. Kemudian dikasih rentang waktu sebentar. Dikasih rentang waktu sebentar antara zuhur atau maghrib sama isya atau tarawih. Katakanlah itu sekitar 1 jam 2 jam. Itu waktu makan sejam 2 jam. Ya, kemudian habis itu tidur lagi. Dia persiapan bangun malam lagi, lebih banyak aktivitas fisiknya kita untuk ibadah. Emang itu esensinya Ramadan, tapi sayangnya banyak orang itu waktu Ramadan, khususnya waktu berbuka puasa, sama aja nggak ada bedanya gitu dengan waktu-waktu yang lain. Sehingga waktu katakanlah 15 menit, katakanlah begini ya, kita puasa 14 jam totalnya. Kemudian 10 menit makanlah semakan-makannya, katakanlah ada inilah itu segala macam. Paling juga penuh sebentar, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nggak ada katakanlah makanan yang tadi kayaknya lezat, sedap, sehat, segala macam. Dalam waktu 10 menit kemudian, setelah 10 menit, udah selesai. Nggak ada selera lagi kita sama. Begitulah dunia. Nah, Ramadan tuh harus mengajarkan hal seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, mengajarkan apa? Mengajarkan janganlah banyak makan lagi. Karena memang banyak makan itu melemahkan iman kita. Ya, kalau Anda baca dalam buku Tibbul Qulub, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan bahwa salah satu dari 5 penyebab lemahnya iman itu adalah banyaknya makan. Banyak makan apa yang terjadi? Pasti muncul masalah di badan. Apalagi yang dimakan sudah sesuatu yang tidak layak, bukan tidak layak sih, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan badan. Ya, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan badan. Bahkan saya membaca dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang doktor di Jepang, dia katakan ternyata puasa itu bisa memperbaiki gen. Coba, Masya Allah kan. Kita lihat umat Islam itu harusnya menjadi umat yang sangat kuat, sangat hebat. Ya, dengan iman mereka, dengan syariat Allah perintahkan ada 30 hari Ramadan, ada Syawal, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, ada puasa sunnah, ada puasa Daud, Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya kita mengikuti perintah-perintah itu. Itu sebabnya sering saya sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Semua syariat menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah. Kurang sehat apa puasa? Kurang sehat apa bangun malam? Kurang sehat apa sholat? Coba. Sholat itu kalau dari sisi fisik kita akan dapat, tapi dari sisi aspek ruhiyahnya kita akan dapat. Sholat disuruh tumaknina, disuruh tenang. Sholat nggak boleh tergesa-gesa. Sholat itu membutuhkan kekuatan, maka kita pun jadi raga kita akan kuat. Maka begitulah dicontohkan para salafus soleh zaman dulu, gitu kan. Maka Masya Allah, tabarakallah, kalau kita ngerti esensi ini, Bapak-Ibu sekalian, maka bahagianya kita dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan kita tidak fokus lagi ngurusin raga. Kita memperbesar jalur komunikasi atau jalur hubungan kita dengan Allah melalui hatinya kita, melalui kolbunya kita, melalui imannya kita. Itulah esensi Ramadan.
Maka kata Nabi SAW, orang yang sedang berpuasa itu kan kebahagiaan. Coba kata Nabi, lihat, kebahagiaan. Kebahagiaannya itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama saat dia berbuka, yang kedua saat dia bertemu. Bertemu dengan Allah. Itu kan puasanya itu mengantarkan dia untuk bertemu dengan Allah nanti. Karena kita nggak tahu berapa kadar pahala dari yang Allah berikan dengan puasa tadi. Subhanallah kan. Yang sayangnya itu dipelintir lagi gitu kan. Orang yang puasa katanya tidurnya ibadah. Tidur aja dari sahur, ya. Habis subuh dia bangun nanti, habis itu tidur lagi sampai zuhur, zuhur bangun lagi, asar, nanti bangun lagi untuk tidur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang kayak begitu, Pak. Ada. Percayalah. Ya. Kenapa? Karena orang kayak begitu tidak merasakan lezatnya, manisnya iman. Kalau Anda diberikan makanan, Bapak-Ibu sekalian, yang katakanlah satu piring makanan sehat, makanan enak, lezat gitu kan, kita pasti akan dengan senang hati memakannya. Maka sebenarnya iman itu jauh lebih lezat, jauh lebih sedap, jauh lebih menyehatkan daripada makanan tadi, iman. Ya, imannya seseorang itu. Itu sebabnya kalau kita baca dalam kisah-kisah para salafus saleh atau orang-orang saleh zaman lalu, bahkan orang yang mati syahid itu kalau ditanya waktu mereka sudah ruh-ruh mereka berterbangan itu di surga segala macam gitu, kita baca hadisnya gitu kan. Nabi menjelaskan kepada kita ketika Allah memaksa mereka untuk meminta kepada Allah. Apakah mereka minta, ya Allah masukkan kami ke surga supaya kami bersenang-senang di surga? Enggak, ternyata mereka minta kepada Allah apa yang mereka sampaikan. Ya Allah izinkan kami untuk hidup kembali ke dunia, kemudian kami berperang lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi begitu. Nah Allah bilang nggak bisa. Nggak bisa. Maka mintalah kepada Allah di bulan Ramadan ini kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Kekuatan untuk melek matanya. Kekuatan untuk kakinya kuat, ototnya kuat untuk melaksanakan sholat. Ya. Matanya kuat, lisannya kuat untuk membaca Al-Quran. Telinganya kuat ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu yang kita minta. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan buat diri kita. Ya, Bu sekalian. Seperti itu harusnya, idealnya. Ya, kalau kita kembalikan ke esensi itu, Ramadan sebagai bulan kegembiraan, bulan kebahagiaan, karena Al-Quran itu membawa kabar berita, kabar baik, ya, kabar yang gembira, ya, memberikan informasi-informasi dan Ramadan adalah bulan itu. Ya, maka sebenarnya kalau Anda yang sedang membaca Quran, mungkin saat ini bulan Ramadan, minta kepada Allah. Berniatlah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penghibur hatiku, penyejuk hatiku, penawar sakitku. Jadikan Al-Quran ini sebagai penguat tulang-tulangku, ya Allah. Boleh nggak minta begitu? Boleh, minta aja sama Allah. Ya Allah jadikan setiap huruf-huruf Al-Quran ini membuka pintu-pintu kebaikan, rahmat, ampunan untukku, ya Allah dan keluargaku. Minta terus sama Allah kayak begitu, maka kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Alhamdulillah bulan ini di tengah pandemi seperti ini gak banyak orang lagi ngabuburit, gak banyak lagi orang kumpul-kumpul di mall, gak banyak lagi orang pergi. Kalau biasanya itu kan udah pertengahan Ramadan tuh pusat perbelanjaan ya, pasar-pasar apa gitu yang jual baju segala macam penuhnya luar biasa. Sekarang mulai kosong ya, tapi tetap ingat ya, kita punya kewajiban untuk memuliakan bulan ini, apalagi kita sebentar lagi masukin pada 10 hari terakhir Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah.